Ada 6 unsur dakwah yang mesti dipenuhi. Justru tantangan itu yang harus menjadi pemacu. Tantangan keduanya tentu saja adalah untuk menyelesaikan tantangan seperti itu. Pertama, jadi kedalaman hati, kedalaman jiwa, pembentukan kepribadian itu bagian yang paling pertama. Tadi apa yang mesti ada dan mesti dijalankan ketika menghadapi tantangan seperti ini. Sertifikasi ini bukan untuk membatasi dakwah Islam. Bagaimana kalau seorang dai misalnya di masjid bisa saja mengajarkan radikalisme, bisa saja mengajarkan terorisme, punya keyakinan bahwa Fir'aun itu mati syahid, tenggelam di laut karena mengejar-ngejar teroris yang namanya Nabi Musa. Halo Bala Muda, sekarang kita lagi hidup di era keterbukaan informasi atau di era digitalisasi. Nah, di era digitalisasi ini yang sedikit-sedikit digital, sedikit-sedikit teknologi. Nah, itu tuh informasi sangat terbuka sekali loh Bala Muda, termasuk informasi keagamaan. Kalau dulu informasi tentang agama aja kita harus belajar ke masjid, ikut pengajian, harus ke pesantren, atau harus ke kampus dulu nih. Nah, tapi sekarang udah bisa kita searching di Google atau di YouTube. Nah, itu banyak sekali informasi tentang keagamaan. Nah, untuk lebih jelasnya nih, kita akan membahas bareng aku Rani dan narasumber kita kali ini Bapak Zakaria. Beliau merupakan dosen sekaligus Kepala Laboratorium Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Balad Muda. Salam sukses Pak. Apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah. Sukses Nah, kembali buat kalian semua. Alhamdulillah. Kita langsung lanjut ke pembahasannya aja nih ya Pak kali. Nah, sekarang kan dilihat dari perkembangan teknologi informasi nih, sangat pesat banget nih perkembangannya, apalagi di era pandemi ini nih Pak. Ya, Berdakwah udah bisa dari rumah gitu kan, secara virtual lah istilahnya. Nah, menurut Bapak gimana tuh di era digitalisasi ini, berdakwah itu sangat berkualitas atau mungkin kurang berkualitas Pak? baik. Ada 6 unsur dakwah yang mesti dipenuhi agar dakwah itu sukses, dakwah itu berhasil. Ya, yang pertama itu adalah dai sebagai subjek, kemudian ada mad'u sebagai objek dakwah, kemudian ada madah, ada materi dakwah, kemudian juga ada wasilah. Ya, wasilah itu adalah media yang mesti dikuasai oleh seorang dai di dalam menyampaikan ajaran Islam. Nah, dalam konteks digitalisasi seperti sekarang ini, maka media sarana itu menjadi syarat mutlak bahkan wajib agar dakwah itu tersampaikan kepada banyak audiens, kepada banyak khalayak, dan juga bisa lebih intensif. Dengan kata lain, digitalisasi itu adalah prasyarat mutlak bagi suksesnya pelaksanaan dakwah. Berarti sangat berkualitas juga ya Pak? Betul. Nah, nah, di balik sangat berkualitasnya itu pasti ada tantangannya nih, Pak. Apa tuh kalau kita boleh tahu tantangannya, Pak? Eh, Sesuatu yang ideal pasti akan ada tantangan, pasti akan ada hambatan. Justru tantangan itu yang harus menjadi pemacu sekaligus pemicu kita sebagai pelaku dakwah. Nah, tantangan terberatnya tentu saja adalah karena teknologi itu kan bebas nilai. Ya. Nah, ketika dia bebas nilai, maka dia bebas untuk diakses, bebas juga untuk dimanfaatkan, bebas juga untuk digunakan untuk hal baik maupun untuk hal yang tidak baik. Nah, dalam konteks inilah hambatan itu menjadi sangat penting untuk efektivitas penggunaannya agar dia menjadi positif dan kemudian bernilai baik, bernilai guna, baik secara personal maupun secara sosial. Tantangan keduanya tentu saja adalah
ketidakmampuan dai di dalam menguasai new media ini, atau ketidakmampuan dai di dalam memanfaatkan digitalisasi teknologi saat ini, sehingga seringkali dai itu kelabakan ketika dia berhadapan dengan media seperti ini. Sehingga ada istilah mad'unya sudah berlari sangat tinggi di atas langit, sedangkan dai-nya malah masih tertinggal di dasar bumi. Jadi itu ya Pak tantangannya ya Pak. Iya, betul. Nah, cara melewati tantangannya itu gimana tuh Pak? Kalau bagi Nah, kita nih orang awam. untuk menyelesaikan tantangan seperti itu, pertama tentu saja bagi audiens di mana digitalisasi ini begitu apa istilahnya bebas nilai, begitu terbukanya, maka Islam itu kan luar biasa ya, memberikan pendidikan yang paling dasar, yaitu hati manusia, jiwa manusia, kepribadian manusia, dan itu adalah yang paling dasar, yang paling pertama diajarkan oleh Islam. Itu makanya Nabi menyebutkan ibtahu auladakum bila ilaha illallah. Bukalah cakrawala pengetahuan anakmu, yang pertama itu adalah la ilaha illallah. Jadi kedalaman hati, kedalaman jiwa, pembentukan kepribadian itu bagian yang paling pertama, dan kalau ini sudah terbentuk, sudah kuat, maka istilahnya perawan di sarang penyamun itu masih tetap aman. Ya, jadi perawan sekalipun ketika dia berada di sarang penyamun, ketika dia memiliki kedalaman yang sangat kuat, itu maka dia akan selamat menghadapi tantangan itu. Termasuk juga audiens, generasi muda, meskipun berada istilahnya di sarang digitalisasi yang sangat modern, sangat terbuka, tapi kalau dasarnya sudah kuat, imannya sudah mantap, maka tantangan seperti itu akan bisa dihadapi, bisa diselesaikan. Dan tantangan yang kedua, mau tidak mau dai itu harus beradaptasi, menguasai juga yang disebut dengan new media, sehingga apa istilahnya lentera cahaya yang begitu terangnya ada di dalam diri para dai itu bisa terpancar ke banyak audiens melalui new media atau era digitalisasi saat ini. Berarti kita harus memperkuat iman gitu ya Pak? Betul. Di samping menguasai teknologi, maka imtaknya juga mesti diimbangi juga, karena kita akan keteteran istilahnya kalau hanya maju di bidang teknologi, tetapi lemah di bidang iman dan takwa. Itulah hebatnya Islam, memberikan keseimbangan. Nah, yang kekurangannya itu pasti ada dikesampingkan gitu, dihilangkan gitu kan Pak, kekurangannya itu. Nah, apa sih yang harus kita pertahankan gitu Pak, yang harus tetap ada di cara metode berdakwah dalam era sekarang ini Pak? Saya selalu berangkat ya dari tadi unsur dakwah ya. Jadi karena unsur-unsur dakwah itu mesti terpenuhi, adanya dai, adanya mad'u, adanya sarana, adanya metode, adanya materi, dan satu lagi Prof. Yunan menambahkan financial, yaitu yang disebut dengan keuangan. Nah, tadi apa yang mesti ada dan mesti dijalankan ketika menghadapi tantangan seperti ini. Tadi medianya adalah bagian yang wajib dari sarana berdakwah. Dan jangan lupa ada tadi yang namanya metode. Ya, metode itulah cara kemudian strategi menyampaikan dakwah itu, meskipun dalam situasi digital seperti ini, maka metodenya mesti pas, strateginya jugaan mesti jitu, dan kemudian media yang digunakan jugaan kemudian mesti tepat. Karena kalau strategi metode tidak tepat, tidak jitu, kemudian sarananya juga tidak pas, maka dakwah nanti akan ketinggalan zaman. Maka mau tidak mau, dai itu juga harus juga aktif di media-media sosial seperti di Facebook, ya, di Instagram, dan kemudian di Twitter. Dan kita bisa lihat dai-dai seleb yang muncul sekarang ke permukaan adalah
karena mereka punya manajemen yang kuat dan penguasaan kepada new media yang juga luar biasa, sehingga kemudian bisa menyampaikan Islam dengan begitu banyak pengikutnya, sehingga dakwah itu bisa efektif dan kemudian tersampaikan kepada begitu banyak khalayak. Iya, berarti kita harus mengikuti zaman ya, Pak. Ya, betul sekali. Nah, oh iya Pak, kan sekarang nih berdakwah itu harus standarisasinya harus bersertifikat ya Pak. Nah, Betul, itu betul. bukannya kita menyampaikan satu ayat itu dari Al-Quran itu udah termasuk berdakwah gitu Pak. Gimana Betul, tuh Pak betul. tanggapan Bapak? Baik ya. Kebetulan saya termasuk dai yang bersertifikat secara nasional karena saya sudah mengikuti standarisasi dai di Majelis Ulama Indonesia. Ya, yang perlu dipahami bahwa sertifikasi ini bukan untuk membatasi dakwah Islam. Sertifikasi bukan mewajibkan semua harus bersertifikasi, tetapi sertifikasi ini programnya dikembangkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan kemudian dijalankan secara resmi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, itu di dalam rangka meningkatkan kompetensi seorang dai, sehingga dibutuhkan yang namanya pelatihan, yang dibutuhkan namanya pendidikan di dalamnya, sehingga dai yang profesional, dai-dai yang punya audiens yang sangat luas, kalau dia ada sertifikasinya, paling tidak itu ada uji kompetensinya, sehingga apa yang disampaikannya itu tidak menyimpang, sehingga apa yang disampaikannya itu benar-benar berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, ya, dan apa yang disampaikannya itu kalau sudah ada standarnya, sudah ada sertifikasinya, diharapkan istilahnya kan segala sesuatu itu ada ahlinya, sehingga yang benar-benar ahli, yang benar-benar profesional, punya kualitas, punya kompetensi, punya kapabilitas, itu yang kemudian berkewajiban menyampaikan Islam secara kapah. Adapun secara personal, kewajiban personal betul ya, balighu ani walau ayat, sampaikanlah apa yang dari Rasulullah itu meskipun satu ayat, betul, tetapi dalam konteks yang umum, dalam konteks jamaah yang begitu luas, siapa kemudian yang bertanggung jawab bertanggung jawab misalnya jika ada penyimpangan dari penyampaian Islam, misalnya tentang bagaimana kalau seorang dai misalnya di masjid bisa saja mengajarkan radikalisme, bisa saja mengajarkan terorisme, atau kalau tidak ada kompetensinya, tidak ada standarisasinya, tidak ada sertifikasinya, jangan-jangan nanti ya generasi muda itu punya keyakinan bahwa Fir'aun itu mati syahid, tenggelam di laut karena mengejar-ngejar teroris yang namanya Nabi Musa. Bisa aja itu terbalik. Justru yang mati syahid itu adalah Fir'aun. Ya, karena dia mengejar-ngejar teroris, yaitu Nabi Musa, karena Nabi Musa mengganggu misalnya integrasi negara Mesir. Dan ketika dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun, kemudian Raja Fir'aun tenggelam. Kalau ini tidak diajarkan, dikhawatirkan nanti ke depan, justru kata anak muda yang mati syahid adalah Fir'aun. Dan ini berbahaya sekali. Itu makanya penting yang namanya sertifikasi, yang namanya standarisasi bagi seorang dai, dan pemerintah sebagai yang namanya pemerintah itu adalah membuat regulator, membuat aturan. Dan memang pemerintah harus memerintah dan membuat aturan. Maka wajar kalau kemudian ada program yang namanya sertifikasi, program kompetensi penceramah agama Islam. Ya, jadi wajar saja hal itu. Oh iya Pak, yang tadi kata Bapak yang bisa saja orang-orang salah pemahaman gitu ya Pak. Nah, Hmm. itu tuh bisa jadi kan ada orang yang ngeklaim dirinya itu benar gitu dari baca-baca blogger gitu kan. Kalau Hmm. blog itu kan nggak kita nggak tahu tuh itu orang yang bikinnya udah bersertifikasi atau belum. Nah, Itu dia. cara menanggapi orang yang ngeklaim dirinya benar itu gimana tuh Pak?
Itu dia makanya apa sih istilahnya, berguru kepada guru yang benar, mengaji kepada kiai yang bersilsilah, nasabnya nasab keilmuannya itu benar, itu kemudian menjadi sangat penting. Ya, jadi kenapa begitu? Karena mengaji kepada guru yang nasabnya benar, silsilah keilmuannya benar, itu pasti akan menyelamatkan orang yang belajar agama. Nah, makanya mengambil guru itu jangan di Google, ya. Mengambil guru itu jangan di internet. Mengambil guru itu adalah dari sumbernya, yaitu para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena tadi, ya, sekali lagi saya mohon maaf, apalagi yang namanya blogspot itu. Kalau dia sudah blogspot, itu mohon maaf sekali lagi, sulit sekali pertanggungjawabannya karena di dalamnya tidak ada klarifikasi, ya. Jadi itu bisa siapa saja yang membuatnya, bahkan anak-anak SLB dari sebuah sekolah luar biasa. Saya pernah berceramah di sana dan mereka bisa membuat blog-blog seperti itu, ya. Dan itu kemudian menjadi sangat berbahaya. Jadi butuh juga yang namanya belajar mengaji kepada guru yang nasab dan silsilah keilmuannya itu jelas sehingga kemudian bisa terselamatkan. Kalau cuma sekedar pengetahuan awal tidak apa-apa, tetapi untuk konfirmasi, klarifikasi, dan kemudian penguatan ilmu, itu mesti kepada ulama-ulama yang silsilah keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Berarti kita harus mengingatkan juga ya sama teman-teman kita, sama masyarakat sekitar, kalau dari blogspot itu kurang bisa dipercaya gitu ya. Harus pandai-pandai menyaring gitu ya, Pak. Betul, betul, betul. Ya, betul. Ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan di dalam skripsi saja, catatan kaki internet yang blogspot itu ditolak. Oh iya. Nih kita udah banyak nih ngobrol tentang keislaman di era digital nih ya Pak. Nah, nggak kerasa kita udah di ujung acara aja nih kayaknya udah mau menyampaikan kesimpulan nih Pak. Nah, kesimpulannya itu berarti kita harus bisa menyaring. Jadi Betul. digital itu bukan ada baiknya aja tapi ada juga buruknya. Jadi kita harus Ya, bisa menyaring gitu ya kan Pak. betul, betul. Nah, saling mengingatkan juga. Jadi Betul. kalau mau mencari informasi tentang keagamaan itu lebih baik ke ulama yang sudah terpercaya. Kayak kalau di YouTube kan udah banyak tuh channel-channel YouTube ustadz gitu kan Pak. Betul. Nah ya sebaiknya Iya, kita betul. langsung ke ustadznya aja gitu ya Pak. Betul. Ya, Nah betul. baik, Langsung. Ya, bisa nah, diklarifikasi. Ya. ya baik Pak. Udah tuh Pak segitu aja ya Pak. Baik, ya, terima kasih sekali Ya, lagi kepada Bala Muda. Sukses semuanya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari wabah pandemik global seperti sekarang ini. Amin, amin, amin. amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Terima terima kasih banyak ya kasih. Pak. Ya, Ya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata Rani juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.